Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Mantan Ombudsman Pasukan Pendudukan Israel Mayor Jenderal Angkatan Darat Israel, Yitzhak Brik, membongkar propaganda pasukan IDF dalam perang di Gaza. Ia mengatakan klaim IDF soal mereka mampu melenyapkan puluhan atas ratusan Hamas perlawanan Palestina adalah kebohongan. Kenyataannya, pasukan IDF jarang melakukan pertempuran langsung dengan para petempur ahli milisi Palestina. Brik mengatakan tidak ada prajurit yang berperang dan berhadapan langsung dengan pejuang Palestina. Sedikit sipil yang benar-benar menjadi petempur milisil perlawanan IDF melalui serangan udara tembakan artileri. Sebaliknya, pasukan IDF di medan perang Gaza justru banyak menjadi korban strategi milisi perlawanan Palestina. Serangan IDF di Gaza tidak menimbulkan kerugian apapun pada pejuang Hamas. Justru, tentara Israel terkena bahan peledak dan perangkap yang dipasang Hamas serta rudal anti-tank yang ditembakkan. Jenderal IDF juga mengatakan bahwa pertempuran di jalur Gaza telah kehilangan tujuannya dan harus segera diberhentikan. Suasana sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Kamis 4 Juli kembali memanas. Kuasa hukum Peggy mencecar saksi ahli pidana dari Universitas Pancasila, Profesor Agus Surono terkait sah tidaknya penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kuasa hukum Peggy lainnya kemudian menanyakan soal putusan Pengadilan Negeri Cirebon yang menetapkan ada 3 pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tak hanya itu, kuasa hukum Peggy juga menanyakan soal surat atau dokumen yang dapat menjadi alat bukti serta keterangan ahli sebagai dasar untuk menetapkan tersangka. Profesor Agus langsung menolak pernyataan kuasa hukum tersebut yang merasa tidak sependapat dengan hal itu. Beberapa pertanyaan lainnya yang diajukan oleh kuasa hukum Peggy tidak dijawab oleh Agus karena dianggap sudah masuk pokok perkara atau keluar dari lingkup pra-peradilan. Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP terkait dugaan pelanggaran tindak asusila Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hashim Asyari terhadap anggota PPLN inisial CAT turut menyertakan nama 2 selebritis Vincent Rompis dan Dedi Mahendra Desta. Bukan tanpa alasan nama kedua publik figur itu ikut terseret dalam kasus Ketua KPU Hashim Asyari. Dalam putusannya yang digelar di kantor DKPP RI, anggota Majelis DKPP J. Kristiadi memaparkan peran Vincent dan Desta. Dijelaskannya, Hashim Asyari sempat meminta video ucapan dari artis Vincent Rompis, Desta, dan Boyan selaku pembawa acara Temu Wicara di salah satu stasiun televisi swasta. Video itu disiapkan Hashim Asyari dan selanjutnya justru dikirimkan melalui aplikasi pesan kepada panitia anggota pemilihan luar negeri atau PPLN inisial CAT yang diduga wanita spesialnya. Informasi video ucapan tersebut disampaikan oleh anggota KPU RI, Betty Epsilon Idros, dalam sidang sebelumnya saat dipanggil DKPP untuk memberi keterangan sebagai pihak terkait. Hashim dan Betty sempat melakukan tapping syuting di salah satu stasiun televisi swasta dalam rangka sosialisasi pemilu 2024 di program Tonight Show bertema Pemilih Muda Ayo ke TPS pada 24 Oktober 2023. Video itu pun dikirimkan oleh Hashim Asyari kepada CAT, disertai dengan terkarir atau caption Special for You di Ajengku. Betty tidak mengetahui bahwa terdapat permintaan dari Hashim kepada Vincent, Desta, dan Boyan. Ihwal suah video itu ditujukan spesifik untuk menyapa CAT. Ia juga mengaku tidak mengenal CAT yang namanya disebut dalam suah video. Dalam putusan sidang etik, DKPP pun memecat Hashim dari jabatannya sebab terbukti melanggar etik penyelenggara pemilu. Sanksi itu berlaku sejak putusan dibacakan.
Angkatan bersenjata Yaman targetkan pasukan Israel di pelabuhan Haifa. Brigadir Jenderal Yahya Saree menegaskan bahwa Yaman tak memiliki garis merah perbatasan, serta menyatakan bahwa akan menjadi suatu kehormatan untuk dapat berhadapan langsung dengan Amerika. Mengutip Tribun News pada 4 Juli melansir Mer, kabar itu disampaikan Saree dalam pernyataannya pada Selasa 2 Juli. Saree tegas menyatakan bahwa Yaman tidak memiliki garis merah perbatasan dan berbeda dengan Israel juga sekutunya. Selain itu, Saree juga menyatakan bahwa pasukannya akan menargetkan hal-hal yang tak terpikirkan dan tak terbayangkan oleh musuh. Bahkan Saree memperingatkan bahwa Yaman akan mencapai tahap di mana Israel dan sekutunya Amerika dan Inggris tak akan bisa membayangkan dampaknya. Sehingga ia pun menyentil Amerika dengan menyatakan bahwa suatu kehormatan dan berkah besar untuk bisa berhadapan langsung dengan Amerika. Sejak perang dimulai, Israel telah memajukan lebih banyak unit pemukiman di pemukiman ilegal Israel tepi barat. Pada tahun 2023, Israel mencapai rekor jumlah unit pemukiman yang dipromosikan. Pada tahun 2024, laporan Al Jazeera menyebut hampir 10.000 unit yang dipromosikan atau sedang dalam proses pembangunan di tepi barat. Warga Palestina mengatakan bahwa Israel terus melanjutkan proyek perluasan pemukiman ilegal Israel di tepi barat dengan mengorbankan penduduk asli. Mereka mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengusir sebanyak mungkin warga Palestina dan menggantikannya dengan pemukim Israel. Perluasan unit-unit tersebut dan pemukiman di tepi barat yang diduduki berbanding lurus peningkatan serangan pemukim terhadap warga Palestina. Jadi semua rencana ini dipersiapkan oleh Palestina sebagai cara lain untuk mengonsolidasikan keberadaan pemukiman dan keberadaan para pemukim di sini di tepi barat yang diduduki.